share, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Terkait dengan adanya pergerakan yang tidak tahu kita siapa yang menggerakkan, tapi sudah datang sekelompok orang yang atas nama apa saya nggak tahu, tapi sudah melakukan pergerakan menghalang-halangi, mengatakan bahwa tempat itu seperti apa yang telah diucapkan oleh mereka. Diduga ada oknum tertentu, yang oknum tertentu itu belum juga terciduk dalam sebuah penegakan hukum di negeri ini. Yang disebut oknum tertentu, saya akan buka jikalau saya diizinkan membukanya kepada Badan Intelijen Negara. Saya akan buka kepada Kamnek. Indonesia milik semua agama, milik semua penganut. Agama Islam itu benar dalam perjalanannya, tapi diduga ada sekelompok orang yang tidak tahu tentang sebuah kepancasilaan dan kebinekaan. Agama Islam itu saya hormati, tapi ada orang yang tidak tahu tentang sebuah perjalanan Indonesia dalam kemerdekaannya sampai kepada saat ini. Dan ada orang yang tidak tahu kalau Indonesia ini harus rukun supaya Indonesia ini dihormati oleh mancanegara. Di kantor Perisai Kebenaran Nasional ada ini, Maklumat Ketua Umum Perisai Kebenaran Nasional nomor Maklumat 1 Romawi 5 2022 tentang sukuisme dan rasis. Pada hari ini Senin 9 Mei tahun 2022, saya menghimbau dan memastikan supaya di wadah perkumpulan aktivis pemerhati penegakan hukum dan narapidana Perisai Kebenaran Nasional tidak akan pernah ada namanya sukuisme dan juga rasis. Demikian maklumat saya sebagai Ketua Perisai Kebenaran Nasional. Saya sudah buat maklumat itu. Saya minta kepada semua umat, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semua kita, mari kita saling bersinergi. Terkait dengan itu gereja atau tidak, orang beribadah lalu didatangin, wah, udah kayak dia aja yang paling hebat ya. Diduga ini ada orang yang tidak tahu tentang sebuah penerapan agama. Saya minta supaya ditindak tegas mereka semua itu, karena diduga telah melanggar pasal 175 KUH pidana. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan agama yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara agama yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Inilah isi dari pasal 175 KUH pidana. Saya menyampaikan juga terkait dengan Pancasila. Ini Pancasila kita ini ada 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah masing-masing kita meyakini agama kita. Tapi saya mau bacakan yang kedua ini, apa ini? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Baca dulu. Lambang rantai itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan sila kedua Pancasila, berarti mengakui dan memperlakukan setiap manusia dengan harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas dalam interaksi sosial. Ini mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban, serta perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai luhur yang berlaku di masyarakat. Penjelasan lebih lanjut. 1. Kemanusiaan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama, serta memperlakukan mereka dengan hormat dan kasih sayang. 2. Adil menuntut adanya kesetaraan dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan lainnya. Dan 3. Beradab mengandung makna bahwa manusia harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat, serta memiliki sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati hak-hak orang lain,
termasuk hak untuk hidup, berpendapat, dan memilih. 2. Menghindari diskriminasi dan prasangka terhadap siapapun berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Suku, agama, ras, dan 3. Membantu mereka yang membutuhkan, seperti memberikan pertolongan kepada korban bencana atau orang yang sakit. 4. Menjaga sopan santun dan etika dalam berbicara dan bertindak. Dan 5. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk kepentingan bersama. Dengan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih harmonis, damai, dan sejahtera. Indonesia harus semua patuh kepada kepancasilaan. Artinya nilai-nilai Pancasila. Sudah jelas dikatakan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia adalah Indonesia yang menghormati hukum-hukumnya. Indonesia negara hukum, hukum sebagai panglima. Indonesia bukan negara agama. Indonesia bukan negara agama Buddha. Indonesia bukan negara agama Kristen. Indonesia bukan negara agama Konghucu. Indonesia negara hukum, hukum tegak lurus, hukum sebagai panglima. Tidak boleh ada agama yang merasa dia lebih berhak di negeri ini. Nggak boleh agama Kristen merasa lebih berhak di negeri ini. Tapi mari kita saling menghormati. Saya udah bilang kepada Kori Agisda, yang mayoritas merangkul yang minoritas. Yang minoritas melihat ke atas bahwa ada yang mayoritas yang harus didengarkan apa yang menjadi sebuah penyampaian mereka. Lalu ada diskusi agama. Lalu ada pencerahan masing-masing berdasarkan kepancasilaan dan niat tujuan yang untuk membangun bangsa. Tempat itu untuk sebuah kegiatan pencerdasan kok. Edukasi mental supaya mempunyai semangat perjalanan ke depan, supaya punya masa depan kok. Pelayanan rohani kok. Jadi jangan coba-coba merasa bahwa Anda saja yang punya negara ini. Saya keberatan. Karena di tempat ini ada berdatangan masyarakat. Bukan karena saya melihat agama apa yang datang, tapi melihat kepancasilaan dan cinta tanah air. Indonesia harus lepas dari rasis. Dan saya minta kepada aparat penegak hukum, tidak tegas mereka ini. Paling tidak ada pendekatan dari pemerintah menjelaskan supaya jangan terjadi lagi seperti itu di wilayah Sukabumi. Kalau masih ada lagi, tangkap, proses. Kalau tidak, keberatan saya. Saya dengan Edis TV pun keberatan. Yang dia kurang pas dalam menyampaikan. Diskusi agama Edis TV dengan yang lain silakan, tapi sopanlah. Dengan kata-kata ya jangan sebut agama itu bodoh dan lain sebagainya. Saya pernah bilang kan? Nggak begitu cara penyampaian. Oke lah, Edis TV tahu tentang sebuah kebenaran Al-Quran, kebenaran Alkitab. Tapi kalau mau diskusi yang santun lah, supaya tetap terjadi sebuah hubungan yang baik. Dan kalau memang Edis TV itu berani datang ke Indonesia, bicara di Indonesia, saya nggak takut apapun yang terjadi. Karena saya berbicara ini bukan nantangin agama, tapi sangat kecewa kok bisa sekelompok orang itu terus dari dulu persoalan agama terus. Persoalan agama, ijazah palsu, orang udah kemana-mana pasti masalah agama sama ijazah palsu yang dibahas. Karena memang ada diduga membenturkan masyarakat Indonesia dengan isu agama. Dan ini membuat Indonesia tidak konsen kepada masa depan yang bisa seirama dengan apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini, Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya. Kita harus lurus. Mari kita saling menghormati. Kalaupun ada kegiatan seperti itu, boleh dipertanyakan. Jangan langsung datang main pukul-pukul. Di Indonesia ini, tidak semua daerah dikuasai oleh agama Islam. Saya waktu kecil, di kampung kami, ada di sana masjid, ada musola. Orang beribadah, saya hormati juga. Nggak pernah saya tidak menghormati. Ya, jadi saya minta kepada KDM, Deddy Mulyadi, tolong supaya orang-orang yang diduga tidak paham tentang kemanusiaan yang adil beradab, supaya benar-benar dikasih pencerahan kepada mereka. Jangan cuma anak-anak remaja yang dibawa ke barak militer. Orang ini juga harus dibimbing ini, ya, supaya tidak sesat dalam sebuah pemahaman terkait dengan pengenalan agama yang lain. Perintah Kebenaran Nasional
Saksi dan NKRI harga mati.